Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Sebagai seorang ayah, saya masih mendapati diri saya asyik bersama dengan Syamar, anak kami, menonton pelajaran Alkitab yang dibuat dalam versi kartun. Tentu saja saudara, ini kualitas artistiknya jauh lebih baik ketimbang zaman saya kecil dulu. Begitu menikmatinya kami dalam cerita tersebut sampai satu waktu ketika saya membawakan renungan tutup Sabat tentang Daud dan Goliat, Syamar yang digendong oleh mamanya tiba-tiba menirukan suara singa yang mengaum hendak menerkam domba Daud. Lalu dia tirukan juga adegan Daud mengalahkan singa sambil berseru, "Wah!" Di sebuah kesempatan saya menonton, saya teringat sebuah kisah populer di dalam Alkitab. Saya coba untuk cari versi kartunnya. Ini adalah kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Hanya singkat cerita itu. Dan di akhir cerita itu ada kalimat penutup yang diucapkan mempelai pria kepada gadis-gadis yang bodoh. "If you are my friends, why didn't you come when I call? I'm sorry, I know you not." Adegan yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus ini ditandai dengan kehikmatan dan sopan santun yang dalam. Hal ini terlihat pada penggunaan present tense dalam bahasa aslinya ketika menceritakan situasi yang terjadi pada masa yang lalu. Dan para ahli menyebut gaya linguistik narasi cerita ini sebagai historical present. Saudara lihat bagaimana Matius 25 ayat 11 menulis ekspresi lembut dan hikmat dari 5 gadis bodoh yang sebetulnya rindu menantikan kedatangan mempelai pria. Mereka berkata, "Tuan, Tuan." Bisa saja mereka berkata, "Tuan, bukakanlah pintu kami." Tapi penekanan ganda, "Tuan, Tuan," diberikan penulis untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka di dalam bermohon. Jawaban mempelai pria yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, "Aku tidak mengenal kamu." Hal yang sama diterjemahkan demikian juga oleh sebagian besar terjemahan Alkitab modern memang tepat. Tapi terkadang beberapa terjemahan tidak mencerminkan kekuatan pernyataan yang kuat dalam bahasa aslinya. Jawaban gamblang mempelai pria pada ayat yang ke-12 seolah-olah membuat kita bertanya, apakah benar mempelai pria tidak mengenal mempelai wanitanya? Bagaimana mungkin saudara? Dalam sebuah pernikahan yang lumrah terjadi di dunia timur, ada seorang pria yang tidak kenal siapa wanita yang akan dinikahinya. Jawaban itu juga sepertinya menunjukkan betapa mempelai pria tidak peduli dan cukup bodoh karena tidak dapat mengidentifikasi mempelai wanita di malam yang gelap. Nah, beberapa terjemahan modern berikut dapat memberikan sudut pandang yang lebih baik ketika kita membaca jawaban dari mempelai pria. Amplified Bible menulis, "I do not know you. We have no relationship." The Passion Translation menulis, "Do I know you? I can assure you, I don't even know you." Ellen White dalam buku Christ Object Lesson menulis, "They do not know God. They have not studied His character. They have not held communion with Him. Therefore, they do not know how to trust, how to look and live. In this life, they have not entered into fellowship with Christ. Therefore, they know not the language of heaven. They are strangers to its joy." Gadis-gadis bodoh itu bukanlah korban keadaan atau ketidakpedulian atau kelalaian mempelai pria. Bukan. Mereka lah aktor di balik kemalangan hidup mereka sendiri. Karena mereka tidak punya hubungan yang intim, hubungan yang berharga dengan mempelai pria. Itu sebabnya bahasa yang digunakan sebagai penutup tayangan kartun yang kami tonton hari itu mengingatkan saya secara pribadi tentang pentingnya ikatan yang erat dengan Kristus, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga dan komunitas saya. "If you are my friends, why didn't you come when I call? I'm sorry, I know you not."
Saudaraku, di antara ketidakpedulian dunia karena hiruk-pikuk pada hari terakhir penutupan sejarah kehidupan, terletak sebuah kebutuhan penting untuk memperdalam dan mempererat hubungan kita dengan Kristus. Jangan lewatkan, saudara, momen berharga penuh dengan berkat dalam penyembahan Tuhan pada hari Sabat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengenalnya dan mempererat hubungan dengannya. Nikmatilah berkat Sabat bersama keluarga tercinta. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.